faragat illa wa farraja Allah ala alihi wa sahbihi. Amma ba'd. Telah dijelaskan kepada kita Imam Al-Haddad di dalam hikmahnya ini bahwasannya pentingnya untuk orang yang beriman menjaga daripada imannya dan mensyukuri kepada Allah atas nikmat Islam dan iman yang diberikan oleh Allah kepada kita, serta pentingnya menjaga i'tiqad dan akidah, keyakinan, ma'arifah, pengetahuan tentang keimanan akan perkara yang gaib, ya, daripada perkara-perkara ukhrawi yang berkaitan tentang alam akhirat yang tidak boleh kita meragukannya sama sekali. Kemudian di dalam menjalani kehidupan di dunia ini, pada kehidupan kita mengisi daripada batang atau ranting, daun, ya itu perlu dijaga semua. Ya, perumpamaan menjaga ini Al-Imam Al-Haddad mentamsilkan begitu dahsyat dan jahatnya fitnah iblis dan syaitan pada orang-orang yang beriman ketika menjelang ajal baginya, ya, hingga mereka itu mati dalam keadaan su'ul khatimah. Artinya mati dalam keadaan tidak membawa iman. Ingat, yang harus tidak boleh kita lupakan, bisa jadi seorang muslim atau muslimah saat dia meninggalkan dunia ini, dia dihukumi dengan hukum Islam. Tapi siapa yang tahu perkara iman? Ya, maksudnya seperti apa dihukumi dengan hukum Islam? Ya dimandikan, ya dikafani, ya juga disolatin, kemudian dikuburkan di perkuburan Islam. Itu dihukumi dengan hukum Islam. Kenapa? Karena di masa hidupnya ini orang diketahui minal muslimin atau muslimat, tapi tidak ada yang tahu perkara iman daripada muslim laki tersebut atau muslimat perempuan ini. Taunya kapan? Taunya nanti ketika hari kebangkitan, hari Allah menghidupkan semua manusia yang telah dimatikan, di mana kelompoknya diletakkan oleh Allah. Ya, ada yang dikelompokkan dengan kelompok mereka, oh ternyata tidak beriman. Ya, ternyata dia tidak beriman. Akhirnya dikumpulkan dengan mereka kelompok orang-orang yang kafir yang tidak beriman. Tapi bukan di dunia ini diketahuinya, nanti di hari akhir, ya, inna rabbahum bihim yawma idzin la khabir. Semua akan diberitakan sama Allah, ya. Sebaliknya juga sama. Ada orang yang dihukumi waktu hidup di dunia ini matinya bukan muslim, maka dia tidak dimandikan, tidak dikafani, tidak disolati, bahkan hukumnya haram kalau dilakukan. Kenapa? Karena secara zahirnya dia itu tidak beriman pada kehidupan dunia. Subhanallah, ternyata ketika dibangkitkan di hari kiamat, dia masuk ke dalam rombongan orang-orang yang beriman. Ternyata di akhir hayatnya Allah memberikan petunjuk hidayah sehingga dia beriman, lalu dimatikan Allah dan mati dalam keadaan iman kepada Allah. Ya Allah, jaga iman kita. Ya Allah, lindungi iman kita. Allah kuatkan iman kita dan Islam kita. Ketika kita mati dalam keadaan Islam dan
membawa iman, tapi tidak cukup itu dengan teori. Ya, garis bawahi, ingat baik-baik. Menjaga itu tidak cukup dengan ucapan, harus ada pembuktian. Ini perumpamaan Imamul Haddad itu menceritakan begitu hebatnya fitnah menjelang kematian. Ya. Nabi udah jelaskan, datang orang yang kita sayangi untuk mengeluarkan kita dari keyakinan dan keimanan kita. Datang membawa sesuatu yang segar saat orang menjelang mati itu kehausan. Tujuannya agar keluar dari keimanan dan keyakinan kita. Ya, kalau seandainya yang digoncang angin itu pohonnya, bahaya itu ranting dan daunnya gugur semua. Bisa-bisa pohonnya juga rempah roboh. Artinya dia mati tidak dalam keadaan membawa wal'iyadzubillah. Lalu Nabi juga menjelaskan bagaimana kepada kita sakitnya itu proses pencabutan nyawa. Ya. Dari ujung kaki sampai ujung kepala terasa semua gitu ya. Bahkan Nabi pun merasakan sakitnya bagaimana dengan kita. Sekaliber Nabi kita Muhammad merasakan itu sakit sakaratul maut. Lalu kita ini orang yang banyak dosa gimana ya? Membayangkannya aja nggak kuat kita. Tapi dengan itu akan memotivasi, menimbulkan semangat untuk kita lebih mendekatkan diri kepada Allah, lebih kita kembali kepada Allah ya. Senantiasa bertobat, memohon ampun kepada Allah. Kalau sudah ingat akan kematian, itulah satu-satu pekerjaan amalan yang bisa menghancurkan kenikmatan dunia. Apa? Ingat mati. Ya, tanyakan sama orang yang banyak harta, tanyakan sama orang yang hebat jabatan, tanyakan sama mereka yang memiliki dunia dan seisinya. Kalau diingatkan kematian, apalah arti yang mereka miliki? Ya, maka kita harus sering-sering mengingat kematian, sehingga sering kita banyak beristighfar dan kembali kepada Allah ya. Kemudian di dalam prakteknya dari sisa-sisa kehidupan, hendaknya manusia ini yang telah Allah berikan hadiah Islam dan iman, menjaga itu Islam dan imannya ya, sampai dia mati membawa tetap Islam dan imannya khususnya ya, imannya tetap dibawa sampai dia menghadap Allah. Dalam arti lain, matinya tidak su'ul khotimah, tidak mati dalam keadaan jelek ya, matinya husnul khotimah, dalam keadaan baik, dalam keadaan bagus, dalam keadaan Islam dan membawa imannya. Di sini dikatakan ada beberapa perkara yang tidak boleh kita sepelekan. Yang mana perkara-perkara yang akan disebutkan ini, semoga Allah melindungi kita, adalah faktor terkuat seorang itu mati su'ul khatimah. Faktor yang paling kuat orang mati nanti, mereka ini yang ada memelihara ini matinya su'ul khatimah. Ya Allah, harus ada pada kita, tidak boleh ada pada kita ya. Yang akan disebutkan ini tidak boleh ada pada kita. Yang ada pada kita apa? Sebaliknya, kebalikannya, tinggal dibalikannya saja. Qala ba'duhum, berkata sebagian ulama, minal umuril lati yakhsha minha su'ul khatimata, dari perkara-perkara yang mengkhawatirkan, menakutkan, darinya bisa menyebabkan orang-orang yang beriman matinya su'ul khatimah. Semoga Allah melindungi kita dari ini perkara. Yang pertama, at-takallamu halal adzan wa adamu ijabatihi, bercakap, berbicara, berkata-kata saat adzan dikumandangkan dan tidak menjawab adzan tersebut. Sepele ini kadang-kadang,
Ya. Kita dilupakan atau kita melupakan atau kita meremehkan, ketika dikumandangkan adzan, aktivitas kita tetap berjalan. Ngobrol dengan ngobrolnya, ya. Yang menggosip dengan gosipnya, yang dengan pekerjaan pekerjaannya. Kalau sudah Allah mengumandangkan, ya, panggilannya, stop dulu, jawab, jangan cuma didengar. Muadzin mengumandangkan Allahu Akbar, kita yang mendengar menjawab Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah, terus kita jawab, dan seterusnya. Ya. Kemudian selesai adzan diakhiri dengan kalimat tauhid, la ilaha illallah. Itu agar kita itu membawa nih kalimat yang terakhir ini. Mati itu dalam keadaan membawa kalimat la ilaha. Siapa orang mati dalam keadaan membawa dan mengucapkan la ilaha illallah langsung masuk surga, kata Nabi, tanpa hisab. Tidak ada hisab orang yang mati. Sebelum mati, terakhir yang terucap dari lisannya, tiada Tuhan selain Allah, la ilaha illallah. Ya. Lalu setelah itu jawaban adzan dikumandangkan, dijawab, ditutup dengan doa. Nabi itu mengajarkan doa habis adzan itu bukan satu perkara yang ringan. Ya. Itu khasiatnya, faedahnya nanti di hari akhirat, bukan saat ini. Ya. Diawali dengan hamdalah dan sholawat kepada Nabi. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim taslima. Allahumma rabba hadhihi da'wah. Ya, dakwah ini doa, ya Allah, ini kupanjatkan doa at-tammah yang sempurna. Da'watit tam was-salati al-qa'imah, salat yang segera didirikan. Panggilan Allah semua ini. Ati Sayyidana Muhammad, datangkan untuk ke Tuhan kami, ya, penghulu kami Nabi Muhammad, wasilah wal fadilah, ya, wasilah dan keutamaan, kemuliaan. Kita mendoakan Nabi, ya, bukan Nabi butuh doa kita, malah kembalinya yang kepada yang mendoakan. Ya. Wasyarafa dan kemuliaan, wad darajatal aliyah dan derajat yang tinggi, ar-rafi'ah dan derajat yang terangkat, wa ba'athul maqam dan bangkitkanlah, berikanlah untuk Nabi Muhammad kedudukan maqam alladzi wa'adta, yang kau telah janjikan kepada Nabi. Innaka la tukhliful, sungguh kau tidak pernah mengingkari janji, ya Allah. Bilang Nabi, siapa yang menjawab mendengar adzan, menjawab adzan tersebut, mengikuti panggilan adzan dengan jawaban yang memanggil. Tahu maksudnya ya? Yang memanggil Allah Akbar, Allah Akbar, yang mendengar Allah Akbar, Allah Akbar. Kemudian bilang Nabi, ditutup dengan doa ini habis adzan, wajabat syafaati. Wajib tuh orang, aku berikan syafaat nanti di hari kiamat. Kurang apa sih? Itu sebab su'ul khatimah kalau tidak melakukan itu. Jadi dengar adzan, apalagi rumahnya dekat sama panggilan adzan ini, musola, masjid. Dan kalau seandainya banyak suaranya, mana yang paling jelas kau dengar, itu yang kau jawab. Adzan kan kadang-kadang, oh sono adzan, ini adzannya. Mana yang terjelas di telingamu, di situ itu yang panggilan itu yang kamu jawab. Panggilan adzan tadi, ya. Bahkan ulama kita itu memasukkan di dalam doa tersebut, habis doa adzan, doa dikumandangkan adzan ini yang diajarkan Nabi, jangan lupakan orang tuamu, doakan dia juga orang tuamu. Makanya ulama kita mengajarkan habis itu doa, Rabbighfirli wali dia, Rabbi walidayya atau walidiyah sama, cuma bedanya kalau walidayya yang masuk cuma abah sama ibumu. Tapi kalau walidiyah, abah ibumu, yang melahirkan abah ibumu ikut juga, nenek dan kakekmu. Jadi Rabbi birli wali
dia bil fathah, bil kasrah, bukan bil fathah wali walidayya. Kalau wali walidayya, katakan Ibn Abdullah Masyatiri, itu cuma orang tuamu aja yang kamu masukkan. Tapi kalau kamu ganti kasrah wali walidiyya, orang tuamu yang melahirkan orang tuamu, yang melahirkan kakek nenekmu, kena semua dalam doa yang kau panjatkan 5 kali ya. Kenapa 5 kali? Karena perputaran ibadah sholat 5 waktu berapa? 5 waktu. Jadi Rabbi firli wali walidayya atau wali walidiyya, Rabbi firli wali walidiyya, Rabbi firli wali walidiyya, Rabbi firli wali walidiyya, Rabbi firli wali walidiyya warhamhuma kama Rabbayani shaghira. Kemudian ditambah lagi para ulama kita mengajarkan Allahumma inni as'alukal afwa wal afiyah wal mu'afata daimah fid dini wad dunya wal akhirah. Jika mau ditambah lagi Allahumma la tahrim khaira ma indaka li syarri ma indana fadlan wa ihsana. Baru tutup dengan sholawat dan hamdalah. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi sahbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Ya Allah, jaminannya dapat wajib Allahu Akbar, wajib syafaat Nabi ya. Masa ditinggalkan yang seperti itu? Kamu dikasih jaminan tidak mau? Sudah terjamin sama Nabi, wajibat syafaati, wajib atas itu orang untuk mendapat syafaatku, dapat pertolonganku nanti di hari kiamat. Di hari kiamat, siapa yang bisa nolong manusia di hari kiamat kalau bukan Nabi? Semua nabi-nabi yang ada sebelum Rasul kita Muhammad aja nafsi bilangnya sendiri-sendiri, kamu aku. Ini hari Allah marah murka, tidak pernah sebelumnya Allah marah dan murka, nggak ada yang berani. Yang bilang aku yang bisa membantu kalian itu cuma Nabi kita Muhammad. Makanya jaga ini ya. Karena kalau kita sengaja mendiamkan panggilan adzan, mengabaikan dengan kesibukan apapun yang ada pada kita, ya dikhawatirkan, ditakutkan ketika mati dalam keadaan su'ul khotimah. Allah beri pemahaman, Allah berikan pemahaman. Semoga Allah memberikan pemahaman, menjadikan sebaik-baik telinga kita mendengar dan sebaik-baik lisan kita mengamalkan. Yang kedua, isa'atul muslim, la siyama al ulama al amilun, suka menyakiti saudara muslim. Menyakiti ini jarang-jarang dengan tangan dan fisik, tapi paling sering kali dilakukan oleh manusia dengan lisan. Dulu di zaman Nabi itu ada seorang wanita perempuan ahli ibadah. Kampung siapa yang tidak kenal itu orang. Malam dia hidupkan dengan ibadah, siang perbanyak dengan puasa. Sampai ada orang kampung itu menjelaskan dan memberitahukan kepada Nabi kita Muhammad, ya Rasulullah, ini orang ahli ibadah perempuan ini. Malam dia tidak pernah tidur kecuali mendekatkan diri pada Allah. Kalau siang datang dia selalu berpuasa, banyak sekali dia puasa. Apa jawab Nabi? Laisat fiha khair, malaha khair. Itu orang gak ada baiknya. Itu orang gak ada baik, kata Nabi. Malam ibadah, siang banyak puasa. Kok bisa? Kenapa sebabnya? Kata Rasul, karena orang di sekitarnya tidak pernah aman dari mulutnya. Nah, ini anggota yang kecil nih. Kalau di zaman sekarang ini mulutmu boleh diam, tapi tanganmu terus mengetik dan menulis di HP. Jangan kamu tidak disamakan lisan dengan ketikan itu. Lisan dengan ucapanmu sama. Maka kalau dengan mediamu, gunakanlah lisanmu, jadikan itu perantara lisanmu, tulisan tersebut untuk kebaikan, bukan untuk sesuatu yang merugikan. Apalagi dengan lisan tersebut, walaupun berbentuk tulisan, menyakiti orang yang membacanya. Sama saja kamu berbicara langsung kepada orangnya dengan lisanmu. Ini sebab su'ul khotimah.
Sepele kan? Banyak tidak terjadi? Banyak ternyata kita dapati. Mudah-mudahan tidak ada pada kita. Orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaknya dia diam, bicara baik, kalau tidak diam. Itu ciri-ciri orang yang beriman kepada Allah, ciri-ciri orang beriman kepada hari akhir. Kalau tidak terucap dari mulutnya yang baik semua, dia lebih banyak diam. Takut nanti kalau berbicara menyakiti orang yang mendengar, dia lebih memilih diam. Ini ciri-ciri orang yang beriman kepada Allah. Kalau udah banyak mulut, apalagi menyakiti dengan mulutnya itu, maut muslim, saudara muslim, muslimah yang ada di sekitarnya, alamat su'ul khatimah. Allah beri pemahaman dengan alamat yang kedua. La siyama ulama al-aminu, lebih-lebih mulutnya itu digunakan menjahati para ulama yang mengamalkan ilmunya. Ya, menyakiti entah dengan lisannya ataupun dengan perbuatannya ataupun dengan fisiknya. Lah yang disakiti bukan tanggung-tanggung manusia biasa, tapi orang yang memiliki anugerah ilmu dari Allah kasih untuknya dan dia mengamalkan ilmunya. Ini memandangkan perang dengan Allah. Apalagi para aulianya ini menyatakan perang sama Allah. Siapa orang yang menyakiti para aulia aku di atas muka bumi, kata Allah, berarti dia betul-betul sudah mengibarkan bendera perang denganku. Mampus, tidak ada yang selamat kalau perang sama Allah. Hormati ulama, hormati aulia, jangan sampai menjadikan mereka itu buah bibir yang tidak baik dari kita. Ya, akhir zaman itu orang-orang alim, para aulia itu jadi buah bibir mulut yang gak bertanggung jawab. Ya. Demen orang-orang itu membicarakan orang-orang yang berilmu. Alim ulama yang mengamalkan ilmunya, para aulia itu dilibahin sama mereka. Ini orang-orang yang tidak bisa menjaga hati dan lisannya. Allah jaga hati dan lisan kita. Ya, senantiasa kita tahu hak-hak yang Allah berikan untuk mereka para alim itu dengan menghormati mereka, ta'zim sama mereka, memuliakan mereka, ya, menghormati mereka, belajar mengambil ilmu dari mereka, bukan ngomongin mereka, bukan ngelibahin mereka, bukan menjahati mereka. Kalau seandainya manusia biasa aja itu menjadi sebab su'ul khatimah, apalagi kalau yang kita lakukan itu kepada mereka, orang-orang pilihan Allah. Memuliakan kita dengan hati yang baik, memuliakan kita dengan lisan yang baik. Amin, insyaallah. Lalu yang ketiga dari sebab su'ul khatimah, uququl walidain, durhaka sama ibu dan bapak. Seorang anak durhaka kepada orang tuanya. Ya. Orang tua nggak pernah berbuat kasar sama dia. Orang tua tidak pernah mendolimi anaknya. Orang tua tidak pernah menyakiti anaknya. Ya. Tiba-tiba si anaknya durhaka sama orang tuanya. Ngomong kalimat aja dilarang sama Allah. Bagaimana ada seorang anak membangkang, mengangkat, membentak orang tua? Itu sulit diterima bagi orang yang beriman dan memiliki akal yang sehat. Tidak boleh. Tidak boleh. Yang kamu hadapi itu orang tuamu, bukan orang lain. Bilang Nabi, yang kau berikan untuk orang tuamu seumur hidupmu, semua yang kau miliki dari duniamu dan kekayaan harta bendamu, kau berikan kepada orang tua sebagai bentuk balasan rasa sakit sekali yang dia rasakan waktu mau melahirkanmu. Belum terbalas. Belum terbalas. Gak bisa kau berikan dunia ini Allah kasih, ini dunia ini Allah kasih untukmu, kekayaan kau paling kaya. Apalagi tuan tanah, kau paling banyak tanah, dunia kau punya. Semua yang tertanam apa nih, berapa juta miliar ton emas kau punya. Kau berikan untuk ibumu yang merasakan satu kali sakit untuk membayar satu kali itu kan. Aduh, mulus perut itu kan kalau mau lahir ibu-ibu ya. Mulus, dia saja. Loh, berapa kali dia dapatkan itu? Sampai kamu brodol keluar.
Satu kali itu tidak bisa kamu bayar dengan dunia dan seisinya. Lalu bagaimana ada seorang anak yang berani tega angkat suara sama orang tuanya? Membangkang. Orang tua itu diem, taat, diem. Tak boleh kita membalas. Kalau dia tanya, jawab. Kalau dia marah, ambil pelajaran. Jadikan itu pendidikan. Selagi itu tidak berbau maksiat, mengajak kamu untuk maksiat kepada Allah, tak boleh ditaati. Yang kafir saja tak boleh ditaati, tapi harus tetap dihormati. Wa ijahaduka ala an tusyrika bima laysa laka bihi ilmun fala tuti'huma wa sahibhuma fid dunya ma'rufah. Itu yang diajarkan Allah dalam Al-Qur'an. Ngadepin orang tua. Kalau mereka itu mengajak kamu untuk syirik, mendurhakaiku kata Allah, untuk mengajak kamu untuk kufur dariku, keluar dari keyakinanmu, imanmu, orang tuanya yang ngajak nih. Kalau itu jangan kau taatin kata Allah. Ajakannya itu nggak boleh kamu taati. Wasahibhuma, tapi di dalam kamu mengkondisikan dirimu bergaul dengannya di dunia ma'rufah, harus tetap baik. Ya. Nah, ada orang tua kita yang mengajak kita untuk ingkar, untuk syirik, untuk keluar dari Islam. Adakah? Semisal yang mengajak itu aja tidak boleh diikuti, tapi tetap harus berbuat baik dengannya, kata Allah dengan orang tua tadi. Apalagi orang tua kita beriman. Bagaimana kalau orang tua kita ini Muslim? Ya, marah, mau diem aja, marah, marhaba, sami'na wa ta'ana, udah. Ya, Ali Habsyi bilang kalau ibuku mau bawa aku ke pasar budak, lalu aku dijualnya sebagai seorang budak, aku ikhlas. Padahal aku anak kandungnya. Tak apa-apa, mama mau jual aneh untuk kebutuhan jual, Pak. Itu perumpamaan. Tidak mungkin seorang orang tua mau menjual anaknya. Ya, orang tua gila yang seperti itu, ya. Iman yang seperti itu. Dan orang tua itu singa aja nggak mau makan anaknya, walau mati kelaparan. Masa ada orang tua mau memakan anaknya? Nangis, gendong bayi seorang ibu tadi itu. Lihat anak Nabi ada di situ bersama sahabat. Nangis. Bilang Nabi, menurut kalian itu orang tua mau melempar anaknya ke api guntur, ke api, kira-kira apa menurut kalian nih seorang ibu yang sedang menggendong anaknya yang lagi nangis itu bakal membuang anaknya ke api, itu melempar anaknya ke api? Enggak mungkin ya Rasulullah. Masa seorang ibu yang mengandung, melahirkan, membesarkan, membuang bayinya ke dalam kobaran api? Tak mungkin, karena kasih sayang ibu itu dan orang tua itu kuat untuk anaknya. Kata Rasul, seperti itulah kasih sayang Allah kepada kita, lebih kuat dari ibu kepada anaknya. Ya, kayak orang yang berurusan sama ibu dan bapak, ingat urusannya sama Allah. Wa qadara rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini. Itu digandeng nama Allah sama nama orang tuamu, digandeng. Ini Al-Quran bicara. Sudah menjadi ketentuan kata Allah. Ya, dari Tuhan enggak, hendaknya kamu tidak menyembah kecuali kepada aku, tidak boleh menyembah selain aku, dan terhadap ibu bapakmu. Ya, wabil walidaini ihsana, hendaknya kamu berbuat baik. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah, bergandeng lah. Allah ta'budu illa iya wa bil walidaini ihsana, bergandeng lah. Bergandeng. Kedudukan orang tua, ibu bapak itu mulia di sisi Allah, maka jangan kamu remehkan. Ya, itu sebab su'ul khatimah paling kuat. Durhaka sama orang tua tak boleh. Selama tidak orang tua mengarahkan kepada pembangkangan kepada perintah Allah, atau maksiat kepada perintah Allah, atau keluar dari keyakinanmu dan imanmu kepada Allah, maka tidak boleh kamu kecuali harus menghormatinya. Selagi perkara disebutkan tadi tidak ada dan tidak kamu dapatkan. Ya. Sakit hati karena perbuatan orang tua, gak ada bab sakit hati sama orang tua. Orang tuamu lebih sakit lagi daripada apa yang kamu rasakan. Ya. Nanti kalau sudah jadi, udah menikah, udah punya anak, nah baru tahu rasa dia. Si anak ini yang durhaka, nanti udah punya anak, dia didurhakain sama anaknya. Ya. Orang tua, yang anak yang taat sama orang tua, nanti dia punya anak, anaknya taat sama dia. Sebutlah itu hukum karma.
Birru abaukum tabirru abnaakum sallallahu alaihi wasallam. Nabi bersabda, taat sama orang tuamu, pasti anakmu taat sama kamu, pasti. Oh, tidak mau anakmu akan taat kepadamu, taatlah dulu sama orang tuamu, pasti anakmu akan taat kepadamu. Didik dia, dekatkan dia sama Allah. Anak-anakmu kenalkan dia dengan Nabi, kenalkan dia Islam, kuatkan imannya sejak usia dini. Nanti dia akan punya anak, anaknya akan taat kepada dia, karena dia taat kepada orang tuanya. Itu kewajiban seorang anak. Yang su'ul khatimah, mereka adalah anak yang durhaka kepada orang tua. Allah Ta'ala itu menghukum bagi mereka anak yang durhaka kepada ibu dan bapaknya. Katakan di sini pertama hukuman dari Allah, ghadaballah, murka Allah untuk anak itu. Kalau Allah murka kepada seorang anak yang durhaka terhadap kedua orang tuanya, atau salah satu yang sudah meninggal atau yang masih hidup, satu yang masih tersisa, dia durhaka, murka Allah atas dua anak, mau kembali kemana? Dunia seisinya ini milik Allah, tapi sang pemilik murka sama yang ada di dalam dunia ini. Mau lari kemana ente? Mau pindah ke planet lain? Planet lain Allah yang punya. Carilah tempat selain punya Allah. Wallah, tidak bakal kamu dapatkan. Semua tempat milik Allah. Dia yang menciptakan. Ya. Jangan sampai sang pencipta murka. Penyebabnya adalah diri kita durhaka sama orang tua. Saking Allah itu mengajarkan kepada anak, memberitahukan keutamaan dan keagungan haknya orang tua itu apa? Kamu membuat aku marah, tapi kamu membuat orang tuamu ridho, aku ridho, kata Allah. Kamu membuat aku ridho, tapi kamu membuat marah orang tuamu, aku bukan ridho, malah aku marah sama kamu, kata Allah. Ya, manusia membuat murka Allah, tapi membuat ridho ibu bapaknya. Allah yang tadi dibuatnya murka menjadi ridho, lantaran si anak berbakti. Tapi dia membuat murka Allah dengan maksiat, ya. Tapi Allah tetap ridho sama dia karena sebab dia berbakti. Tapi ini orang hamba berbakti sama Allah, taat sama Allah, tidak membuat Allah murka. Tapi yang dibuat murka siapa? Dia durhaka sama ibu bapaknya. Allah dibuatnya murka, ibu bapaknya dibuatnya Allah dibuatnya ridho, ibu bapaknya dibuat murka. Apa yang akan diberikan Allah ridho sama dia adalah Allah murka karena dia tidak berbakti sama orang tuanya, si anak ini tadi. Lihat bagaimana itu Allah menunjukkan keagungan, kedudukan, derajat tinggi ibu dan bapak kita di sisi Allah. Harus kamu pahami. Semua harus paham orang yang beriman bagaimana hak orang tua. Ini nanti kalau orang tua udah mati, udah di dalam tanah, udah berpuluh, baru nyesel, baru nangis. Gak ada guna yang seperti itu. Kalau mau berbakti, mumpung dia masih hidup. Ya, kalau dia sudah meninggal, hadiahkan apa yang bisa kamu hadiahkan dari sedekahmu, pahalamu, Quran yang kau baca, niatkan. Tapi dia masih hidup, jangan kamu sia-siakan. Ya. Yang sudah maksimal aja belum bisa mendapatkan nilai maksimal di masa hidup orang tua dalam bentuk baktinya kepada ibu dan bapak. Apalah yang ini tidak pernah sama sekali. Itu yang pertama, murka Allah. Yang kedua, adab di dunia. Di dunia sebelum akhirat diadab sama Allah nih anak yang durhaka ini. Apapun akan dia rasakan. Itu karena ulah si anak sendiri durhaka. Di dunia udah diadab sama Allah. Urusannya pun dipersulit sama Allah, rizki kagak diberkahin, hatinya kagak nyaman, pikirannya suntuk terus. Itu di dunia. Masalah nggak habis-habis, masalah demi masalah datang terus, nggak habis-habis. Orang di sekitar nggak suka sama dia, itu karena ulah dia sendiri durhaka sama ibu dan bapaknya. Di dunia udah diadab sama Allah, belum lagi nanti di akhirat. Ya. Kemudian yang ketiga, la tuqbal salatu. Salat yang didirikan si anak yang durhaka ini tidak diterima sama Allah. Siapa yang bisa menerima amal salat kita? Allah. Tapi si anak durhaka sama orang tua atau salah satunya, maka salatnya pahala tidak Allah kasihkan. Wala diterima sama Allah salatnya.
bersamaan dengan itu tetap harus mendirikan sholat. Hah? Ya gak diterima sama Allah karena ini durhaka sama orang tua ini. Itu apa nak sholat? Apa bahlul itu orang? Apa bego? Mestinya kamu berbakti, bukan mempertahankan sifat yang tidak baik di batinmu, itu ego lah, apa keras kepala lah. Ya, datang ke orang tua, sujud minta maaf. Ya. Perbaiki hubungan anak dengan orang tua. Kalau seandainya kita pernah merasa pernah menyakiti ibu dan bapak kita, oh ampun, minta ampun dan maaf darinya. Lalu la yughfar lahu, dosanya gak diampunin sama Allah. Tobat gak diampunin sama Allah. Siapa? Anak yang durhaka sama orang tua nih. Dosanya tidak diampunin sama Allah. Bagaimana cara mengampunkan dosanya? Dengan dia berbakti kepada ibu bapaknya, baru diampunkan Allah dosanya. Artinya kafarah anak durhaka bil birrihima. Pengampunan dosa anak yang durhaka dengan cara berbakti kepada ibu dan bapaknya. Baik. Kalau ibu bapaknya udah mati gimana? Baru timbul penyesalan dia. Orang tuanya hidup disakitin hati ibu bapaknya, durhaka dia sama ibu bapaknya. Orang tuanya mati belum sempat minta maaf. Bagaimana? Hah? Makanya jangan sampai itu terjadi. Yang ada itu cuma penyesalan. Tidak diampunkan dosa anak yang durhaka kepada orang tuanya, kedua orang tua atau salah satu daripada orang tuanya, kecuali dia harus berbakti. Nah, sekarang tadi dia durhaka, ubah. Jadilah anak yang berbakti. Itu akan mengampuni dosa durhakamu kepada orang tuamu. Nah itu ya. Kalau dosa sama Allah, ampun, taubat diterima Allah. Kalau taubatnya sungguh-sungguh, kalau istighfarnya betul-betul, diampunin sama Allah. Tapi dosa sama orang tua, ampun ya Allah, minta maaf, aneh taubat, tidak diterima sama Allah. Sampai kamu berbakti. Sebagaimana kamu durhaka, kamu harus berbakti, baru dosa ampun kepada Allah. La ilaha illallah. Yang berikutnya mamsuh kullu amali, semua amal baik yang pernah dilakukan dihapus, selesai, kosong lagi lembarannya, putih semua, nggak ada lagi catatan pahala amalnya, dihapus sama Allah. Sekali orang tuanya merasa anaknya durhaka atau dia anak durhaka kepada kedua orang tuanya, seberapa hebat amal dan pahala yang sudah kita lakukan, hapus. Enak betul Allah tuh kalau berurusan sama orang anak yang durhaka. Oh, paling enak. Hanya amalia. Sekali nyakitin orang tua, hapus saya, selesai. Nah, ya, ngumpulin lagi. Ya, mau dikumpulin dari awal. Agak perlu seperti itu. Jadilah anak yang berbakti, selesai. Itu aja dijaga. Ya, jadilah anak yang berbakti. Nanti yang masih punya orang tua jangan sia-siakan kesempatan. Jangan sampai orang tuamu sakit hati dengan sikap dan ulahmu. Ya. Jangan sampai Allah murka denganmu. Jangan sampai amal ibadahmu dihapus. Jangan sampai sholatmu tidak diterima Allah gara-gara satu perilaku yang tidak baik dengan orang tuamu. Allah beri pemahaman. Allah beri pemahaman di dalam hati. Insya Allah Allah berikan pemahaman. Allah jadikan kita anak yang berbakti. Haramun raihatul jannah, ini anak yang durhaka. Nah, Allah izinkan, artinya haram baginya mencium wangi surga. Haram mencium wangi surga. Ya Allah, nyium wangi aja gak diizinin Allah, diharamin. Ya, apa masuknya? Nyium wanginya gak diizinin, diharamin sama Allah. Lalu apa ada harapan untuk bisa masuk ke dalamnya? Kalau mencium wanginya aja gak bisa diizinkan Allah, diharamkan sama Allah. Yang merasa kita pernah durhaka sama orang tua, minta maaf, ubah durhakamu jadi ta'ah, jadi taatmu kepada. La yadkhulul jannah, yang berikutnya hukuman Allah berikan, persiapkan untuk anak yang durhaka, tidak Allah izinkan masuk surga. Nah, kalau udah tidak masuk surga, tempatnya bukan selain surga apa? Dimasuk cuma ada dua di sono. Surga sama neraka, nggak ada lagi ketiga tempat. Nggak masuk surga berarti masuk neraka. Kagak masuk neraka berarti ada di dalam surga. Allah muliakan kita min ahlil jannah.
Allah lindungi kita daripada siksa neraka. Laisa min ummatin nabi yaumal qiyamah, di hari kebangkitan pada hari kiamat tidak diakui umat Nabi. Allah. Ya Rasulullah, anak umatmu, aku umat. Lah, kata Nabi, kau siapa ngaku-ngaku umat? Tidak ada, kau bukan umatku. Bagaimana umatku itu bisa durhaka kepada orang tuanya? Tidak diakui Nabi Muhammad. Kalau yang durhaka si anak ini sebagai umatnya beliau. Umat siapa kalau bukan umat Nabi? Umat Fir'aun, Qarun, Haman. Keluar dari diwan catatan umat Nabi Muhammad bagi seorang anak yang durhaka kepada orang tua. Allah, Allah lindungi kita. Allah senantiasa mencatat kita senantiasa menjadi umat Nabi dunia dan akhirat. Dan yang terakhir minal khasirin, inilah orang-orang yang merugi dunia dan akhirat. Ya, siapa? Anak yang durhaka. Mau beri pemahaman insyaallah. Kemudian yang berikutnya daripada sebab su'ul khatimah, kalau tadi sebab-sebab ya, apa namanya, murkanya Allah, siksanya Allah tuh ya, mulai dari Allah murka, adab dunia, tidak diterima sholat, tidak diampunkan dosa kecuali dia harus menjadi bakti kepada orang tua, terhapus semua amal baik, itu semua adalah hukuman Allah bagi anak yang durhaka. Kemudian perkara yang mengkhawatirkan dan ditakutkan su'ul khatimah, syurbul khamar wa kullu muskirin, minum minuman keras atau segala macam yang memabukkan. Ya, sering minum minuman keras, mabuk-mabukan. Ya, khamar-khamar itu yang diharamkan, apapun namanya. Kalau sudah itu hukumnya haram, maka ini menjadi sebab su'ul khatimah. Bilang Rasul, siapa orang yang sengaja walaupun satu kali, satu tetes menyengaja dirinya minum khamar, maka haram bagi dia khamar surga. Surga itu ada juga khamar, tapi halal, bukan kayak sekarang yang di dunia ini memabukkan, menghilangkan kepala, menghilangkan apa namanya, akal di kepala. Ya. Di surga itu ada sungai susu, sungai madu, sungai khamar. Siapa orang yang dulu dia pernah merasakan dengan sengaja khamar, haram baginya merasakan khamar di dalam surga. Illa kecuali bitaubatan nasuha, betul-betul dia menyesali apa yang telah dilakukannya. Ya, tapi kalau untuk penyesalan kepada orang tua, tetap tidak bakal diterima Allah hingga dia menjadi anak yang berbakti. Dari durhaka menjadi berbakti. Dan yang terakhir, istighfar bis salatil mafruḍah, meremehkan sholat 5 waktu. Su'ul khatimah. Ya. Su'ul khatimah itu mati tidak bawa iman. Bangkit dibangkitkan dengan dan dikumpulkan dengan orang-orang kafir. Fir'aun, Qarun, Haman. Nah itu sama itu semua tuh. Al-Yahud, Wan-Nasara. Itu dikumpulkan dengan mereka semua nanti hari kebangkitan. Jangan remehkan sholat 5 waktu. Ya. Jangan remehkan sholat 5 waktu. Adzan, sholat. Adzan, sholat. Ya. Biasakan kita sebagai kepala rumah tangga, ya, ngulang-ngulangi dengan istri dan anak. Udah sholat belum? Udah sholat belum? Bukan kamu lupa. Biar tertanam di dalam benakmu, tidak meremehkan, menyepelekan atau melupakan ini perkara sholat 5 waktu. Kita udah sholat kata dia, padahal sudah, kamu tuh tahu, ya, kamu tahu, tapi kamu berupaya untuk menghilangkan. Jangan sampai iblis menjadikan ini perkara 5 waktu ini sesuatu yang bisa aku remehkan. Ya, kamu udah sholat belum? Nah, udah sholat belum? Ya, bilang sama binimu, sayang udah sholat belum? Tanya seperti itu. Supaya akan bisa berjamaah. Ya, nah, suami, istri, kalau bisa berjamaah lebih bagus, lebih afdal. Nah, kalau orang yang meremehkan, ini su'ul khatimah. Su'ul khatimah, satu anak, seorang perempuan tersiksa, terbakar di dalam kuburnya. Ya. Saudaranya laki-laki teringat dompetnya jatuh di dalam liang lahat si adik tadi. Baliklah lagi dia ke dalam pemakaman setelah sampai di rumah. Waktu digali untuk mengambil itu dompetnya, dicari di dalam liang lahat adik perempuan ini. Belum lagi dalam galiannya sudah keluar api, meledak api dari kuburan si adik itu. Ditutupnya lagi, dipecat, dia kabur, tanya sama ibu, "Bu, apakah adikku didurhaka kepada di masa hidupnya?" "Enggak,
kau punya anak, kau punya saudari itu paling taatnya daripada saudara-saudari yang ada ya, dengan orang tuanya. Taat, tak pernah dia durhaka. Tapi kenapa kuburannya disambar sama api, terbakar ketika aku ingin mengambil hajatku, milikku, dompetku yang gede, yang aku yakini jatuh di dalam kuburnya. Allah alam, kata si ibu. Diingat-ingat sama ibu, cuma satu yang ku tahu, dia suka meremehkan dan mengakhir-akhirkan waktu sholat. Itu aja yang ku tahu, kata ibunya. Sisanya enggak, dia berbakti, dia sholat, tapi sholatnya suka diakhirkan waktunya, diremehkan. Nantilah. Udah deket waktu sholat berikutnya baru dia sholat. Sengaja seperti itu. Boleh. Wailul musallin alladzina hum an sholatihim. Ini meremehkan sahih, maknanya bukan lupa tapi pura-pura lupa, sengaja dimundur-mundurin. Ya, nggak boleh sepele ke masalah sholat 5 waktu nih. Ya, harus dijaga betul, dengar adzan, jawab adzan. Bila perlu udah wudhu sebelum masuk waktu sholat. Tunggu adzan, dengar kumandang adzan, jawab adzan, baca doa setelah adzan, doakan ibu bapak setelah doa adzan tadi. Nah, di situ sholat qobliyah, sholat fardu, setelah itu sholat ba'diyah. Tenang ente, lepas beban. Tidak ada tuntutan orang yang sudah menjatuhkan 5 waktu. Apalagi kalau dikerjakan di awal waktu, besar fadilahnya, besar pahala dan ganjarannya. Kalau memang keadaannya urgent, bukan sifatnya sengaja, lain pembahasannya. Walaupun dia kerjakan mendekati akhir waktu, yang jadi masalah sholat tetap, tapi sengaja diakhirkan, diremehkan. Ini meremehkan panggilan sholat 5 waktu. Ya, Allah berikan pemahaman untuk kita. Allah jadikan perkumpulan kita ini membawa keberkahan, menjadikan kita sebaik-baik hamba yang mendengar dan sebaik-baik hamba yang mengamalkan, insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Sallallahu alaihi sayyidina Muhammadin khatamin nabiyyin wa alihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil la ilaha illallah al-mawjud fi kulli zaman.